hadir hari ini dalam rangka kami selaku tim kuasa hukum mendampingi klien kami, yaitu Dr. Samira, yang dikenal juga di publik adalah Doktif. Ada hal yang perlu kami sampaikan. Pertama-tama bahwa klien kami sudah mendapatkan panggilan resmi dari kejaksaan, ya, dari kejaksaan untuk dapat hadir pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2025 besok, menghadiri sebagai saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda persidangan atas nama Nikita Mirzani. Boleh dikasih lihat? Artinya perlu kami sampaikan di sini, klien kami dipanggil oleh pihak kejaksaan untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi di persidangan, dan ada beberapa hal yang kami juga harus sampaikan. Pertama, saya selaku kuasa hukum Dr. Samira terkait dengan laporan polisi yang sudah dilaporkan oleh klien kami, ya, nanti Bang Hab bisa tunjukkan, terkait dengan para terlapor. Para terlapor ini yang diduga melakukan, ya, penyerangan, persekusi, perbuatan tidak menyenangkan terhadap klien kami pada malam itu di sebuah restoran yang telah dilaporkan oleh klien kami, yang sampai saat ini kami juga belum mendapatkan satu kepastian hukum. Perlu juga diketahui bahwa para terlapor, saya katakan para terlapor atas laporan Doktif atau klien kami Dr. Samira, minggu lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melakukan tindakan yang sama, ya, terhadap klien kami yang bernama Dr. Oki Pratama. Artinya setelah mereka resmi dilaporkan oleh klien kami Dr. Samira, para terlapor ini mengulangi lagi perbuatan yang sama terhadap klien kami Dr. Oki. Ya, maka di sini kami meminta pihak Polda Metro Jaya, khususnya Subdit Kamnek, Direktorat Kriminal Umum, melakukan upaya paksa, ya, segera melakukan penahanan, karena kami khawatir besok tanggal 7 Agustus 2025 ketika klien kami akan bersaksi, ya, menjadi saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, akan ada ancaman atau upaya penyerangan yang sama. Artinya kalau itu dilakukan 3 kali sudah para terlapor atau gerombolan ini melakukan hal yang sama. Jadi kami meminta dengan tegas kepada pihak penyidik Kamnek Polda Metro Jaya, Direktorat Kriminal Umum, untuk segera melakukan upaya-upaya hukum agar supaya tidak terjadi besok, ya, keributan, kerusuhan, dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kami minta untuk melindungi klien kami, ya, dan besok suratnya akan kami kirimkan kepada Bapak Kapolda Metro Jaya, karena jelas-jelas si terlapor dan gerombolannya melakukan hal yang sama berulang. Gitu loh. Yang dimana sebelumnya juga saya sudah peringatkan, tolong besok di persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jangan mengintimidasi klien kami sebagai saksi. Artinya kalau mereka ini, gerombolan mereka ini, bisa berbuat seenak-enaknya, ya, menyerang orang, mengintimidasi, mempermalukan orang dengan merekam, setelah merekam dia viralkan,
dia posting di sosial media, dibiarkan, di mana marwah pengadilan, di mana marwah hukum, dia berani melakukan tindakan peristiwa yang sama berulang. Di mana hukum? Ini betul-betul mencederai hukum loh. Seorang terlapor, gerombolan terlapor bisa melakukan atau mengulangi perbuatan yang sama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Maka mohon izin Bapak-bapak pihak kepolisian, ketika besok tanggal 7 klien kami hadir, Dr. Samira bersaksi, dan ada penyerangan lagi seperti yang dialami oleh klien kami, Dr. Oki, maka jangan salahkan kami kalau kami melakukan upaya bela diri yang mungkin saja ada pertumpahan darah. Karena kami bela diri, kami sudah lapor, ya, tapi mereka merasa seperti kebal hukum. Mereka merasa seperti mafia bisa melakukan tindakan-tindakan penyerangan di pengadilan. Jadi ini saya nyatakan keras, saya mohon ya perlindungan hukum kepada klien kami, baik itu Dr. Samira maupun Dr. Oki, supaya segera pihak kepolisian yang menerima laporan kami mengambil tindakan tegas. Karena kami sangat khawatir besok dia akan, atau para gerombolan terlapor ini melakukan hal yang sama. Ada yang mau tambahin, Pak? Ya, teman-teman semua, saya perlu jelaskan ya. Ini LP Dr. Samira di Polda Metro Jaya. Identitasnya tolong di ini ya, alamat dan jasad di live. Cukup ya. Nomor LP-nya Ya. Ya, jadi klien kami Dr. Samira hari ini secara resmi menunjuk kantor hukum Sunan Kalijaga dan tim untuk mendampingi terkait dengan laporan Dr. Samira di Polda Metro Jaya, STTLP garing B garing 404 garing 1 garing 2015 SPKT Polda Metro Jaya, ya. Dan pelapor adalah Dr. Samira sendiri. Sebenarnya perkara ini sudah dilaporkan dari 18 Januari ya, Januari 2025. Jadi ini sebenarnya sudah cukup lama. Jadi tadi Bang Suno sudah jelaskan bahwa ternyata para pelapor ini adalah gerombolan yang sama ketika melakukan upaya persekusi terhadap klien kami Dr. Oki. Dan itu terang benderang, ya, di videoin, Dia posting, dikeluarkan kata-kata yang tidak pantas di publik, menghina klien kami, merendahkan harkat dan martabat klien kami. Saya terus terang saya sampaikan kepada kalian bahwa videonya kami sudah save, orang-orangnya juga kami sudah mendata siapa orang-orang itu. Ternyata orang-orangnya ada laporan di sini nih. Ternyata orang melakukan hal yang sama. Maka tadi Bang Surun pertegaskan untuk pihak kepolisian untuk melakukan pengamanan ekstra ketat. Ketika tanggal 7 kami dampingi klien kami Dr. Samira ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kami sampaikan jangan sekali-sekali ya menyampaikan intimidasi persekusi terhadap Dr. Samira seperti yang dialami Dr. Oki, apalagi menyentuh, ya, apalagi menyentuh. Kami tidak segan-segan untuk melakukan pembelaan diri ketika ada oknum-oknum atau ada kelompok yang tidak diundang di pengadilan. Kalau kami hadir di sana karena diundang, berkapasitas. jelas Dr. Oki itu diundang sebagai saksi. Sekarang juga Dr. Samira tanggal 7 akan diundang sebagai saksi. Jadi saya ingatkan, jangan coba-coba ada kelompok yang sama yang pernah dilaporkan untuk menjalankan misinya yang ketiga kali. Yang ketiga kali, saya ingatkan, yang ketiga kali, jangan coba-coba. Ya, kami minta kepada pihak kepolisian dan pengamanan setempat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengamankan pengadilan. Marwah pengadilan harus dijaga. Karena ini luar biasa loh. Sebenarnya penghinaan terhadap pengadilan, menghalang-halangi, dan ini ada pidananya. Kami hanya sampaikan itu supaya semua tahu bahwa ternyata laporan Dr. Samira di bulan Januari kepada gerombolan yang sama.
Dan makanya tadi kami pertegaskan kepada Polda Metro Jaya untuk segera melakukan upaya hukum yang keras agar di tanggal 7 tidak terjadi lagi hal yang sama. Karena mereka kemarin di kepada klien kami Dr. Oki benar-benar luar biasa. Ada potensi merendahkan, menghina, melecehkan dan juga merendahkan harkat dan martabat seseorang. Ini yang tidak boleh terjadi, apalagi di pengadilan yang kita harus hormati proses peradilan itu. Maka saya sampaikan bahwa ada berpotensi penghinaan terhadap pengadilan, berpotensi juga terhadap menghalang-halangi proses pengadilan. Karena klien kami datang ke pengadilan untuk kemarin itu sempat dicegah kalau tidak bisa terjadi benturan fisik. Ya, jadi saya ulangi lagi sekali lagi, di tanggal 7 jangan coba-coba. Anda berani turunkan 100 orang, kami bisa turunkan 1000 orang. Kami hanya minta kepada pihak Polres Jakarta Selatan untuk mengamankan wilayah pengadilan, menjaga marwah. Jangan sampai ada gerombolan yang tidak bertanggung jawab dan tidak diundang oleh pengadilan melakukan kegaduhan. Ya. Itu yang perlu saya sampaikan. Oke. Ayo. Bakal jadi saksi dok. Oke ya, di sini dokter nggak akan banyak bicara panjang lebar karena dokter akan sampaikan saat di persidangan di depan majelis hakim di bawah sumpah Al-Quran, kitab yang sangat-sangat dokter agungkan, ya. Dan bahkan mungkin ya dokter akan pastikan dengan mengucapkan dengan Allah kesaksian yang dokter berikan nanti di hadapan persidangan adalah fakta yang sebenarnya. Jadi kalian ya, ini dokter ngomong sampai bergetar karena akan ada banyak kejutan yang akan dokter buka di situ. Dan untuk FS ya, yang dokter duga selama ini kamu yang menggerakkan para preman-preman Ambon untuk datang ke pengadilan, hentikan sikap kamu itu. FS, kamu fokuskan diri kamu atas pelaporan yang dilakukan oleh saudara NM. Kamu mangkir 2 kali atas panggilan di Jakarta Selatan. Apa kompetensi kamu untuk ikut campur nimbrung dengan urusan skincare? Ya, FS, jika kamu ingin berdebat dengan dokter, kamu bukan levelnya dokter. Kamu tidak tahu menahu tentang skincare. Kamu tidak tahu menahu tentang bagaimana mafia skincare ini sudah membodohi masyarakat Indonesia bertahun-tahun. Ya, ratusan miliar mereka sudah ambil uang masyarakat. Ya, apakah dokter akan takut dengan preman-preman Ambon yang kalian bawa? Ini ya, tadi sampaikan kecil buat dokter. Mau di depan mata aja dokter hadapin, nggak ada takutnya. Jadi kalau kalian ingin menjatuhkan mental dokter dengan mendatangkan preman-preman, dokter akan takut? Tidak sedikit pun. Wallah, tidak ada ketakutan itu. Dan kalian akan tercengang dengan fakta yang akan dokter sampaikan. Oke? Dan di sini juga untuk pelapor RG, siap-siap ya jantung kamu, amankan jantung kamu. Kalau perlu disiapkan ambulan ya, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Di situ akan banyak sekali fakta-fakta yang dokter bongkar. Ya, siapa yang menjatuhkan kredibilitas seorang dokter? Dokter? Nikita Mirzani? Oke? Atau diri kalian sendiri? Ya, semua bukti sudah dokter miliki. Ya, jadi kalian lihat saja apa yang akan dokter lakukan. Dokter tidak pernah panik, takut, kabur, tidak ada dalam kamus hidupnya dokter. Ya, karena semua yang dokter sampaikan itu adalah fakta. Dan dokter apresiasi luar biasa kepada Badan POM ya, yang mengeluarkan press release tentang produk-produk yang memang ilegal atau berbahaya. Di sini dokter tekankan Badan POM itu integritasnya luar biasa, tegak lurus ya. Badan POM itu sering melakukan sidak baik ke perusahaan, ke klinik dokter, itu adalah hal yang biasa. Dan kalian tahu bagaimana kinerja Badan POM ya pada saat melakukan sidak. Untuk minum pun itu mereka tidak diperkenalkan. Bos Q ada pesan masuk. Jaga tegak lurusnya persidangan, tegak lurusnya penyidikan ya. Untuk minum pun mereka nggak diperbolehkan bantuan. Itu petugas Badan POM. Jadi jangan ya sampai ada fitnah ke Badan POM, pertama nepos. Kamu nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba kamu bilang bahwa Badan POM itu bla bla blanya. Badan POM itu tidak lurus. Ya, apresiasi kepada Dr. Taruna. Luar biasa. Jadi jangan ada tuduhan-tuduhan ke Badan POM
ya, cuman mungkin di sini Doktif ingin memberikan masukan karena Badan POM itu kan langsung di bawah Bapak Presiden Prabowo Subianto. Yes. Jadi Pak, Badan POM itu mungkin terlihat leleh, tapi sebenarnya bukan seperti itu. Badan POM itu kekurangan SDM, kekurangan anggaran. Jadi seandainya Bapak Presiden mau memberikan atensi khusus ke Badan POM, insya Allah Doktif ini nggak akan seperti ini. Tidak akan muncul masalah-masalah seperti ini. Begitu. Karena Doktif ini melakukan uji lab pun secara pribadi, dari uang pribadi. Ya, tapi nanti kita akan buka seterang-terangnya di persidangan bagaimana fitnah dari RG ke Doktif akan bongkar semuanya. Dok, mungkin menanggapi terkait dari pihak Reza Gladys tetap tidak mau mengakui kalau produknya itu tidak lulus BPOM, dengan mengatakan kalau itu hanya treatment bukan produk. Tetapi justru dari BPOM sendiri mengatakan apapun alat kesehatannya itu harus melalui uji perusahaan BPOM lah gitu dok. Ini kan seperti kesannya BPOM seperti dipermainkan oleh influencer ini gitu dok. Enggak sih, saya rasa masyarakat sekarang sudah cerdas, bisa membedakan mana yang produk, mana yang treatment. Ya, ini adalah mic, ini adalah wawancara. Wawancara tidak bisa dipegang, mic bisa dipegang. Produk glowing booster itu produk yang sama dengan Ripe Skin. Itu sama dengan produk DNA salmon di rumah saja yang dimiliki oleh Suneo. Maaf, maksud saya DRL. Ya, maaf banget ya, sudah kebiasaan gitu ya. Suneo DRL. Jadi sama. Jadi Raja dan Ratu Flexing ini mempunyai produk yang sama, Ripe Skin, yang dirubah stikernya. Hanya mungkin stikernya yang DRL lebih bagus dibanding stikernya dari Glowing Skin Booster milik Glavidia. Tapi ini adalah satu produk yang sama. Sekali lagi ya, produk. Dan bahkan saya rasa anak SMP juga udah tahu lah bedanya antara produk dengan treatment, jadi nggak perlu diperjelas seperti itu. Dan Fitri juga menjadi, banyak yang bilang menjadi pahlawan kesiangan dok. Boleh imprung gitu. Gimana? Silakan, mungkin dia kan juga Doktif kan mengenal dia mungkin sebagai apa sih, apakah ada Markus, kompetensinya apa, kok nimbrung di segala konflik yang terutama pada saat bersinggungan dengan Nikita, itu ada apa? Apakah Anda mempunyai dendam sendiri kepada Nikita? Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi dok, Sela Saukia juga menyusun Doktif, produknya juga masuk Betul. daftar hitam. Jadi begini, Badan POM itu tidak bisa didorong-dorong, ya. Independen lah ya. Tidak bisa, benar. Jadi pada saat Doktif mendapatkan produk MC itu masih dalam kondisi tertutup, belum melakukan unboxing. Dan Doktif itu melaporkan ke Badan POM, Pak, ini saya mendapatkan produk dari SS Skin. Bisa nggak saya menyerahkan barang bukti ini ke Badan POM dan Badan POM sendiri yang akan memeriksa itu? Dan di situ Badan POM menjawab, maaf dok, tidak bisa. Tidak. Kenapa? Karena Badan POM itu harus membeli sendiri produknya, harus mendapatkan produk itu secara mandiri. Nah ternyata Allahu Akbar, Doktif sujud syukur pada saat dikeluarkan MC itu, ternyata Badan POM mendapatkan MC sendiri di pasarnya. Jadi ingat ya, Badan POM nggak bisa disuruh-suruh. Ya, Badan POM itu mandiri, independen. Oke? Doktif, mungkin kan berkat Doktif nih, maksudnya skincare yang abal-abal ini kan semakin terkuat. Mungkin berapa sih bisnis skincare ini keuntungannya sebesar apa sampai pada akhirnya ada uang tutup mulut nih? Enggak, sebenarnya sih bukan karena Doktif. Doktif itu bukan siapa-siapa ya kalau nggak ada masyarakat yang semakin cerdas. Ya kalau masyarakat masih mau dibodohin ya Doktif nggak akan ada hasilnya gitu. Jadi gini ya, keuntungan dari yang Doktif lihat di Kalau Data. Ranking 1 ditempati oleh Reza Gladys, 150 hingga 120 miliar per tahun. Ya, itu kalian bisa cek di Kalau Data. Itu salah satu alasannya. Nah, pada saat untuk lebih jelasnya nanti Doktif akan munculkan di persidangan ya. Tapi seada keuntungan itu sampai bisa menutup mulut kepala influencer juga mungkin seperti apa Doktif? Ya karena mereka ingin terus menyelamatkan aset mereka, intinya takut miskin, itu aja. Ya boleh Doktif, takut miskin. Berbeda dengan owner skincare yang benar, yang lurus. Ya kalau yang lurus mereka akan bersama-sama bergabung dengan Doktif. Karena mereka ingin bersaing di kolam yang jernih. Pasti
pasti bersama-sama. Ingat kasusnya Dr. Angel, ingat kasus dokter yang lain, bagaimana akhirnya mereka memperbaiki dan bergabung bersama dengan Doktis, tidak ada permusuhan sedikit pun. Atau dengan brand-brand yang lain yang memperbaiki. Ada nggak menuntut Doktis? Nggak ada sama sekali. Mereka memperbaiki kualitas skincare-nya. Tapi bagaimana dengan mafia-mafia ini? Bagaimana dengan owner-owner skincare tukang flexing yang mencari kelemahannya Doktis, mencoba mentargetkan Doktis, mencoba menjatuhkan kredibilitas Doktis, personalnya Doktis. Tapi Doktis hingga detik ini, tanggal berapa sekarang Bang? Tanggal 5 Agustus, sedikit pun tidak gentar melawan kalian. Dok, RG juga terancam kliniknya akan digeruduk, akan ditindak lah gitu oleh Kemenkes juga, oleh BPOM Aduh, juga. kalau Doktis itu nggak tahu. Itu bukan Dan ancamannya juga dok, Ramanya Doktif lah ya. kita nggak tahu, karena memang begini, Doktis nggak mau berkomentar sesuatu yang Doktis nggak paham. Enggak, mungkin bisa saya jelaskan. Memang itu sudah tugas dan kewajiban pemerintah melindungi ya kesehatan masyarakat. Ya, jadi jangan segan-segan, memang sudah saatnya ya, sudah sekian lama kegaduhan masalah skincare ini, pemerintah harus turun hadir untuk masyarakat, untuk melindungi kesehatan masyarakat. Ya, saya kemarin agak sedikit lucu ya, kalau ada rilis dari BPOM kemarin yang menyatakan produknya si salah satu dokter ini ya tidak ada izin dari BPOM. Lalu dia dengan enaknya dia bilang itu bukan produk saya, itu kan beli dari luar negeri. Pertanyaan saya, Anda jualan nggak di Indonesia? Anda mendapat keuntungan nggak di Indonesia? Anda mau nggak bertanggung jawab kalau produk ya yang kalian jual pada masyarakat itu menyebabkan terganggunya kesehatan masyarakat? Kok enak sekali ya beli barang dari luar negeri, tidak ada izin dari BPOM, jualan bebas, mungkin melalui sosial media. Ketika dibeli oleh konsumen ada masalah, tinggal bilang itu bukan produk saya. Enak banget ya, enak banget kalau semua orang melakukan hal seperti itu, kayak nggak ada hukum gitu loh. Maka betul-betul saya juga minta, saya menghimbau masyarakat ya yang merasa atau sudah menggunakan produknya segera lapor atau memeriksakan diri. Kita nggak pernah tahu, mungkin efeknya tidak 1-2 hari, 1 minggu, 1 tahun. Siapa yang mau jamin? Jadi ada begini ya, kasus DNA salmon di rumah saja, yang sama seperti Lipskin, ya, itu berhasil Suneo astagfirullahaladzim, DRL jual, ya. Gimana sih caranya ini? Jadi DRL itu jual, ya, berhasil dijual ratusan ribu pieces, ya. Nah, mungkin si RG ini melihat, wow, keuntungannya lumayan besar ya. Gitu. Akhirnya ditiru oleh si RG. Loh, itu si DRL bisa tuh jualan begitu kok aman-aman aja. Bahkan produknya DRL itu ada nomor izin edarnya loh sendiri. Kok bisa ada keluar coba? Itu bingung juga itu sampai sekarang nggak ngerti tuh. Ya, keluar tuh. Nah, ditirulah sama si RG dengan nama Glowing Skin Booster dengan kualitas stiker yang jauh lebih jelek. Ya, jadi kalau dikletek-kletek itu rusak semua, beda sama stikernya si DRL. Dikletek itu masih kelihatan tuh red skinnya. Ya, kalau yang ini jelek banget, rusak gitu loh, kualitasnya rendah banget. Nah, ditiru. Nah, ini loh yang jangan sampai kejadian, apalagi seorang dokter. Pelakunya adalah dua-duanya seorang dokter, menggunakan profesi dokter. Sekarang dokter tanya ke kalian, yang menjatuhkan kredibilitas seorang dokter, apakah dokter itu sendiri ataukah orang lain? Silahkan kalian. Dokter mungkin terkait laporan DRL terhadap dokter kan ini kan sudah menambahkan berkas ini DRL kemarin. Mungkin udah ada pemanggilan lagi dok terhadap dokter. Nanti kita di saksi kedua ya. Di saksi kedua nanti ada. Sekarang kita fokus dulu. Nanti ada saksi kedua ya. Kita begini. Ya, jadi perlu saya sampaikan bahwa memang per hari ini ya, kita harus apresiasi produktif yang keberanian dan berisiko
mengambil sikap untuk Sudah banyak ancaman ya, udah mulai nih ancamannya udah mulai. membuka aib daripada para pemilik skincare, dan akhirnya BPOM turun tangan. Ini BPOM sudah lambat juga gitu. Turun tangan dan menyatakan beberapa pemilik skincare itu ternyata tidak memiliki izin edar. Nah, ini sangat berbahaya kepada masyarakat. Jadi kalau kalian misalnya mengalami masalah kesehatan menggunakan ya skincare yang ternyata tidak ada izin edar, silakan kalian mengambil upaya hukum. Dan juga bisa melaporkan juga bukan hanya pihak kepolisian, ke Badan Perlindungan Konsumen, supaya kalian bisa mendapatkan keadilan dan juga mendapatkan ganti rugi. Karena apa yang saat ini terjadi akhirnya terbukti. Selama ini kan kami sempat RDP di Komisi 3 ya, Dr. Des dan Bang Sudan, dan itu jelas-jelas dari Komisi 3 para dewan itu merespons sangat positif bahwa kesehatan masyarakat itu sangat diutamakan. Jangan karena keuntungan yang begitu besar lalu melegalkan segala cara untuk meraup keuntungan dengan tidak prosedural, tidak mengikuti tahapan hukum yang harusnya semua skincare yang beredar itu harus mendapat izin edar dari BPOM. Dok, meluruskan kemarin mungkin pada saat pemanggilan pertama kan dokter nggak hadir. Banyak netizen yang beranggapan, wah dokter kabur nih ke luar negeri. Mungkin tanggapannya gimana dok? Dari sebulan yang lalu dokter sudah sampaikan ya, dokter sudah tahu giringan ini. Para buzzer-buzzer mujahirin tidak ada lagi senjata untuk menyerang dokter. Senjata satu-satunya adalah giringan opini. Tapi dokter sudah jelaskan jauh sebelumnya. Ya, sama seperti pada saat dokter curiga Sunio ini akan menggunakan agama, mualaf. Dan ternyata terjadi benar faktanya seperti itu. Kalian suka atau tidak suka, nanti kalian bilang, oh, urusan agama itu adalah urusan hati. Dokter punya buktinya, dia mempermainkan agama. Yang dokter tidak mungkin sampaikan di situ. Tapi yang dokter sampaikan itu adalah fakta. Ya, tidak bisa dibantah. Dan kadang-kadang dokter mau menyampaikan buktinya, kadang nggak ada sesuatu yang jangan deh. Ini urusan agama. Tapi dokter tahu bagaimana dia mempermainkan agamanya dokter. Hanya untuk mendapatkan perhatian simpati dari kalian umat muslim. Kenapa? Karena dia dapat duit dari kalian. Mayoritas Indonesia umat muslim. Gimana caranya supaya kalian bisa dia dapetin terus duitnya? Pindah agama, mainan aja kita agama jadi mainnya, kok apalagi kalian yang masyarakat Indonesia. Gak ada artinya buat orang Suneo EDRK yang sudah dokter. Gak ada. Ya, jadi kamu juga Suneo ya, jangan ngajakin dokter itu emosi terus gitu loh. Kamu tuh sadar diri, ngaca. Udah triliunan kamu ambil uang masyarakat, sadar. Ya, dana sawah udah kamu jual ratusan miliar. Kamu itu udah jelas bahwa itu sudah melanggar undang-undang kesehatan juga. Masih aja ngeyel yang udah bilang menjadi gitu loh. Heran ya, bikin giring opini gitu terus aja gitu. Jadi udah sebenarnya gini aja deh ya. Jadi kita lihat aja nanti di persidangan tanggal 7 apa yang akan dilakukan para mafia ini untuk strateginya ya. Yang jelas sedikit pun mental dokter nggak gentar sama sekali. Gimana Bang Sunan, kira-kira takut nggak dokter? Panik nggak? Tadi nanya kira-kira tampaknya dokter panik nggak? Takut nggak? Berarti artinya dokter sendiri mengatakan bahwa penggiringan opini ini dari pihak DRL yang mengatakan dokter kabur ke luar negeri pada saat pemanggilan pertama. Keterangan buzzer dimiliki oleh Raja dan Ratu Flexing, udah dipastikan itu. Raja dan Ratu Flexing, mereka berdua ini yang memiliki peternakan buzzer. Dok, jadi saya mau tanya, dokter untuk besok ke persidangan sudah ada ancaman? Oh sudah. Oke, nah ini saya mohon ya pihak kepolisian baik Polda Metro Jaya maupun Polres Metro Jakarta Selatan, klien kami ya sudah dapat ancaman. Sama seperti klien kami Dr. Oki Pratama sudah mendapat ancaman untuk menghadiri saksi, menghadiri persidangan Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ya sudah mendapatkan ancaman, dan ancaman tersebut dibuktikan dengan adanya peristiwa penyerangan dari orang-orang yang kami sudah laporkan terhadap Dr. Oki. Artinya besok saya yakin 1000% mereka akan melakukan ancamannya itu dengan benar. Dia akan lakukan ancaman terhadap klien kami. Sebenarnya dalam bentuk apa kok, kalimatnya seperti apa atau tindakan? Kan sudah jelas, mereka akan mengintimidasi para saksi. Ini saksi, saksi resmi, ya, saksi resmi yang dipanggil oleh pihak kejaksaan untuk bersaksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sehari sebelum Dr. Oki klien kami bersaksi, sudah ada itu ancaman bahwa akan ada serangan terhadap klien kami. Dan faktanya, nyatanya, kita sama-sama bisa saksikan viral.
betul ada serangan ya dari pihak mereka, dari pihak terlapor terhadap klien kami Dr. Oki. Maka saya yakin 1000% pada hari Kamis besok tanggal 7 2025 mereka akan melakukan penyerangan kembali terhadap klien saya Dr. Samira. Saya yakin 1000%. Maka saya mohon perlindungan hukum dari bapak-bapak Polda Metro Jaya maupun Polres Metro Jakarta Selatan. Kalau memang tidak, ya, kalau memang tidak kami mendapatkan perlindungan, maka kami akan melakukan perlindungan diri dengan cara kami, ya, dengan cara kami. Karena jelas-jelas penyerangan sudah dilakukan berulang kali, ya, ini jelas berulang kali. Dr. Samira diserang, sudah laporan dari Januari. Dr. Oki kemarin diserang dengan kelompok yang sama terlapor. Jadi ketika besok mereka sudah mengancam dan akan melakukan aksinya, jangan salahkan kami sekali lagi. Kami akan melakukan upaya bela diri yang mungkin saja akan ada pertumpahan darah. Oke, kayaknya sesi yang ini Cukup ya? dulu. Cukup. Kalau daerahnya untuk Nanti agendanya beda lagi. Ada agenda beda lagi. Ada masih ada tim yang beda. Apa nih? Soal apa nih? Dok, besok mau bawa siapa dok? Kita